Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pendidikan agama Islam kelas 6 bab 4, hukum halal dan haram. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Hukum halal dan haram. Perlu kalian ketahui, semua hal atau segala sesuatu asalnya boleh, kecuali semua hal atau segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zat asal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya seperti bangkai, darah, dan babi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mengapa babi, darah, dan bangkai Allah haramkan? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui dengan ciptaannya mana yang baik dan buruk untuk manusia. Allah melarang tentu karena dia sayang kepada kita. Apabila setetes benda haram bercampur dengan benda yang halal, maka semuanya akan menjadi haram. Sifat asal, perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi atau syirik walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun tetap haram. Allah berfirman, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu memikirkannya. Proses halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya halal atau haram. Contoh, sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan benar. Misalnya, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan sebaik apapun tetap hukumnya haram. Contoh kedua, sesuatu yang zat dan sifatnya asalnya baik jika prosesnya tidak memenuhi syarat-syarat hasilnya haram. Misalnya membeli gurami bakar dari sebuah restoran. Ikan tersebut dibakar di perapian bekas membakar daging babi. Maka ikan gurami yang semula halal menjadi haram.
Contoh yang ketiga, sesuatu yang zatnya halal jika diperoleh atau didapat dengan cara yang sifatnya buruk atau jahat, maka hasilnya menjadi haram. Misalnya, uang yang didapatkan dari menjual daging babi, mencuri, korupsi, atau judi, maka uang tersebut menjadi haram. Penerapan hukum halal dan haram. Penerapan dalam sikap. Pertama, mulailah dari sikap mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Misalnya, ketika kalian makan nasi tidak dihabiskan, nasi sisa dibuang ke tempat sampah. Pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya karena membazirkan makanan? Penerapan dalam perilaku. Semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya haram. Misalnya, membuang sampah sembarangan, termasuk perbuatan buruk, zalim kepada lingkungan, dan bisa merugikan orang lain. Karena berawal dari perbuatan inilah terjadinya bencana alam yang menyengsarakan orang lain. Penerapan dalam perilaku tadi. Sekarang penerapan dalam konsumsi. Mengkonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram hukumnya wajib. Misalnya, untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Rasulullah bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaiknya. Penutup, demikianlah rangkuman materi PAI kelas 6/4 tentang hukum halal haram. Semoga dapat memberikan gambaran yang lebih detail tentang konsep halal dan haram dalam Islam, serta membantu siswa memahami pentingnya menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan mengamalkan hukum halal dan haram, diharapkan siswa dapat menjadi pribadi yang bertakwa dan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah materi pembelajaran hari ini tentang halal dan haram. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.